Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ikhwatul kiram, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah naltaqi ma'an fi mudhakarati ilmi usul al-fiqh. وقد تقدم في الدرس الماضي أننا قد تكلمنا عن النسخ وتطرقنا كذلك إلى تعريفه وما يتعلق به من المسائل. والآن نواصل دراستنا لباب النسخ. Dan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah adalah yang belum usai dari bab nasakh, yaitu i'tibar at-tajanus. Apakah kesamaan jenis menjadi syarat kebolehan nasakh atau tidak? Muallif rahimahullah mengatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab wa naskhus sunnati bil kitab was sunnah. Wa naskhus sunnati bil kitab was sunnah. Maksudnya adalah wa naskhus sunnati bis sunnah. Wa naskhu al mutawatiri bil mutawatir. Wa naskhul ahadi bil ahad wa bil mutawatir. Taib, yang pertama kita melihat bahwasanya i'tibarut tajanus, kesamaan jenis antara hukum yang dimansukh dengan dalil yang memansukh, maka konsekuensinya adalah tidak dibolehkan menasakh kitabullah ta'ala dengan sunnah atau sunnah dengan kitabullah, karena terjadi perbedaan jenis di antara kedua. Namun jika kita tidak mengatakan bahwasanya i'tibarut tajanus atau tidak mempersyaratkan yang namanya tajanus, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, maka tidak masalah kalau seandainya kitabullah dinasakh oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh muallif di sini. Beliau pertama mengatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Boleh Al-Qur'an dinasakh oleh Al-Qur'an. Al-kitab di sini maksudnya Al-Qur'an dinasakh oleh Al-Qur'an. Dalilnya adalah wuqu'. Sering kita sampaikan bahwasanya di antara salah satu dalil adalah al-wuqu', artinya realita yang terjadi. Oleh karenanya usuliyun mengatakan al-wuqu' fal-wuqu' dalilul jawaz, katanya. Wuqu' itu menunjukkan akan kebolehan akan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah naskhul kitab bil kitab, menasakh kitab dengan kitab, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, apakah terjadi dalam syariat kita? Iya, terjadi. Karena ia terjadi, maka kita katakan bahwasanya naskhul kitab bil kitab itu boleh. Contohnya apa? Di antaranya adalah kasus masalah ayat iddah dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wanita yang ditinggal oleh suaminya wafat. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini, mestinya wanita yang wafat tadi menunggu setahun, satu haul. Tapi kita dapati ayat setelahnya datang meringankan waktu iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya wafat. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Jadi cukup 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini kata para ulama menasakh ayat yang sebelumnya tadi yang memerintahkan bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya wafat, yaitu selama setahun. Dinasakh oleh ayat yang menunjukkan bahwasanya wanita cukup untuk menjalani masa iddahnya dengan waktu 4 bulan 10 hari. Nah, inilah dalil nyata. Adapun dalil, ini ada komentar cukup bagus dari Ibnul Firqah rahimahullah berkaitan dengan dalil yang menunjukkan akan kebolehan nasakh, yaitu manansakh min ayatin aw nas pada Quran saja. Jadi maksudnya manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kata Ibnu Firqah. Ayat ini sebenarnya maksudnya adalah syariat mendatangkan sebuah hukum yang mana hukum ini lebih baik daripada hukum yang dinasakh tadi bagi mukallaf. Dan hukum tersebut terkadang bisa berupa Quran, bisa juga berupa sunnah yang dinukil secara mutawatir. Tidak terbatas kepada Quran semata. Jadi dalil di atas tadi misalkan
manansakh min ayatin aw nunsiha, itu dilalahnya untuk kebolehan menasakh Quran dan Quran itu tidaklah tepat, kata Ibnul Firqah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, naskhus sunnati bil kitab. Nah ini, mulai kita masuk. Boleh enggak menasakh sunnah dengan kitab? Nah kalau kita orang yang mengatakan enggak boleh, maka dia berdalil tadi, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah sunnah ini tidak bimithlil Quran, tidak juga khairin minal Quran katanya. Maka tidak boleh menasakh sunnah bil kitab, menasakh sunnah bil kitab. Karena sunnah itu tugasnya adalah mubayyin lil kitab. Kalau kita katakan Quran itu menasakh sunnah, berarti berbaliklah tugas tersebut. Yang seharusnya katanya sunnah itu yang mubayyin lil kitab, mubayyinah lil kitab. Sekarang malah sebaliknya. Quran yang menjadi mubayyinah lis sunnah. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada Syafi'i rahimahullah dengan dalil qauluhu ta'ala litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sunnah. Artinya tugas Nabi itu litubayyina lin-nas, menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihi, yaitu Al-Qur'an. Jadi sunnah ini sebagai mubayyin lil Qur'an. Kalau seandainya dia dinasakh oleh Al-Quran, maka Quran ini berubah tugas, itu menjadi penjelas bagi sunnah. Dan ini tentunya terbalik fungsinya. Namun ternyata pendapat ini dianggap lemah. Jadi alasan yang dikemukakan ini dianggap lemah. Karena katanya yang namanya bayan itu maksudnya adalah idhahul mujmal. Artinya menjelaskan sesuatu yang mujmal. Wa ammal mubayyan, kalau mubayyan ini idza rufi' lam yakun dzalika bayanan, kata. Jadi mubayyan ini kalau sudah dihapus hukumnya, ya sudah, dia tidak menjadi penjelas lagi. Tapi dalil yang paling kuat yang menyatakan bahwasanya mungkin sunnah ini katanya untuk dinasakh oleh kitab. Dalilnya apa? Adalah wuku' tadi, realita atau fakta yang terjadi. Contohnya apa? Masalah istiqbalul qiblah fi shalah. Dalam kasus istiqbalul qiblah fi shalah. Masalah kiblat ini dahulu telah sama kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat menghadap Baitul Maqdis ketika awal hijrah di Madinah, kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin kalau kaum muslimin menghadap atau kiblatnya itu menghadap Ka'bah. Tapi dengan tujuan agar nih orang-orang Yahudi ini, maksudnya hatinya itu ada simpati kepada Islam sehingga mereka mau masuk Islam. Tapi ternyata mereka malah ngolok-ngolok. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ila akhiril ayat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli. Nah, di sini perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini artinya katanya bukti bahwasanya mungkin sunnah itu dinasakh oleh kitabullah. Karena sunnah fi'liyah Nabi yang dahulu pertama kali menghadap Baitul Maqdis, kini datang ayat yang menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti berpindah ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Taib. Selanjutnya, masalah yang selanjutnya adalah wasunnati bisunnati. Sunnah dengan sunnah. Ini juga telah maklum bahwasanya boleh menasakh sunnah bisunnah. Ini dengan kaidah tadi i'tibar tajanus, artinya mempersyaratkan tajanus, kesamaan jenis. Nah, dalam hal ini terrealisasi wasunnah bisunnah. Sekalipun kita menggunakan dalil manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha.
Nah, sunnah kalau dinasakh dengan sunnah, ketika dia sama kedudukannya, jenisnya, maka boleh terjadi. Oleh karena di antara contohnya adalah disebutkan oleh para ulama kasus tentang ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Nah, ini. Maaf, katanya suara saya nggak bisa kedengar ya? Jelas, Ustaz. Masuk, Ustaz. Terdengar. Oh, itu kode grup ada yang mengatakan nggak terdengar katanya rekamannya. Wasunnatu bisunnati. Nah, itu contohnya itu masalah ziaratul kubur. Dahulu dilarang orang berziarah kubur karena saddun lizzara'i. Jadi karena dikhawatirkan nantinya akan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan merusak kekuatan tauhid para sahabat ketika itu. Karena mereka baru untuk masuk dalam Islam. Karena kita ketahui dahulu ketika Nabi SAW berangkat menuju perang, itu kan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka dahulu lewat sebuah pohon yang biasa mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di sana dengan harapan nanti bisa jadi jimat lebih sakti. Nah, jadi kaitannya mungkin artinya sahabat saja ketika mereka baru-baru Islam itu dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan, sehingga khawatirnya mereka berkeyakinan bahwa orang-orang yang dikubur ini yang dahulu memiliki karisma atau dan sebagainya akan memberikan manfaat atau mudarat kepadanya. Menghindari hal tersebut, Nabi SAW pun melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Ini saddu dzara'i yang bisa kita jadikan dalil bahwasanya kalau ada perbuatan yang sebenarnya secara zatnya itu mubah, namun perbuatan tersebut mengantarkan seseorang kepada hal yang haram, maka itu tidak dibolehkan. Nah, contohnya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Menghina atau mencaci maki sesembahan selain daripada Allah itu sebenarnya boleh. Cuman karena akibatnya menjadi terbalik, dalam artian mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut pun dilarang oleh syariat. Lalu Mu'allif rahimahullah menyebutkan naskhul kitab bis sunnati. Boleh enggak nasakh kitab dengan sunnah? Tapi sepertinya tidak disebutkan. Ketika muallif di sini mengatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab wa naskhus sunnati bil kitab wa sunnati. Jadi sunnah bil kitab wa naskhus sunnah bis sunnah sudah kita sebutkan tadi. Muallif rahimahullah di sini tidak menjelaskan boleh enggak naskhul kitabi bis sunnah. Tapi tadi kita sudah menyinggung masalah tadi. Terjadi khilaf kalangan para ulama, boleh enggak naskhus kitab bis sunnah. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain enggak membolehkan. Di antaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga sebagian ulama yang lain. Bahwasanya sunnah atau kitabullah tidak bisa dinasakh dengan sunnah. Dengan dalil seperti yang kita sebutkan tadi sebenarnya. Nabi SAW kan tugasnya apa? Litubayyina lahum ma nuzzila ilaihi. Litubayyina lahum ma nuzzila ilaihi. Litubayyina linnas, maaf. Ayatnya tadi litubayyina linnas ma nuzzila ilaihi. Nah, ini kalau seandainya sunnah ini
menasakh kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya sunnah ini bukan menjadi bayan, malah sebaliknya. Dan juga ada yang berdalil manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yang seharusnya kitab ini mesti yang menasakhnya adalah yang setara, yaitu kitab Allah. Adapun sunnah dia ada martabat di bawah. Maka tidak pasta kebanyakan ulama atau sebagian ulama yang lain membolehkan naskhul kitabi bi sunnah. Contohnya misalkan diberikan contoh, katanya dibolehkan naskhul kitab bi sunnah. Artinya menasakh kitab dengan sunnah Nabi SAW. Artinya di sini sunnah yang menasakh kitabullah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, dalam ayat ini wasiat itu dibolehkan. Baik itu jadi orang yang meninggal ini dia boleh berwasiat kepada ahli waris, kepada kerabat yang bukan ahli waris juga. Keumuman ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi kalau mereka meninggalkan misalkan wasiat, apa namanya, harta, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Artinya mereka boleh si mayit ini boleh berwasiat kepada ahli waris maupun tidak. Artinya umum berlaku pada mereka. Namun kemudian ada hadis yang mengatakan la wasiyata li warisin. Hadis ini mengatakan menghapus hukum kebolehan untuk memberikan wasiat khusus kepada ahli waris. La wasiyata li warisin. Nggak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Artinya keumuman ayat tadi yang membolehkan wasiat kepada ahli waris, dengan hadis ini dihapus hukum tersebut dan tetap berlaku kepada selain daripada ahli waris. Yang kemudian ditanggapi, katanya, adapun klaim Anda yang mengatakan bahwasanya sunnah itu menasakh kitabullah dengan dalil yang Anda bawakan tadi, wasiyat li waris. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad. Kalau dia hadis ahad, nanti akan ada pembahasan bahwasanya hadis yang mutawatir nggak boleh untuk dinasakh dengan hadis ahad. Nah, Al-Quran ini mutawatir. Nggak mungkin akan dinasakh oleh sunnah yang sunnatul ahad atau khobar ahad. Demikian dalil mereka yang mengatakan bahwasanya Quran itu nggak boleh dinasakh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masalah yang selanjutnya adalah wa yajuzun naskhul mutawatiri bil mutawatir. Bahwasanya boleh menasakh hukum yang dalil yang mutawatir dengan dalil yang mutawatir.
Wa naskhul ahad bil ahad. Bil mutawatir kata. Jadi boleh menasakh mutawatir dengan mutawatir. Quran dengan Quran. Atau sunnah yang mutawatir dengan sunnah mutawatir. Begitu juga naskhul ahad bil ahad. Naskhu ahad bil ahad. Wa naskhul ahad bil mutawatir. Kalau seandainya naskhu khobar yang sifatnya ahad dengan khobar ahad saja boleh, maka ketika dia dinasakh dengan khobar yang mutawatir tentunya mimbabi aula. Artinya mimbabi aula lebih utama lagi. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad kata. Nah ini enggak boleh menasakh yang mutawatir, misalnya dalil yang mutawatir seperti Quran ini bil ahad dengan khobar ahad. Kenapa? Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, bahwasanya khobar ahad ini dia lebih rendah dari sisi kekuatan. Adna rutbah, atau misalnya kita katakan li'annahu dunahu fil quwwah, karena khobar ahad ini di bawahnya dari sisi kekuatan. Namun kata para ulama, dan ini sepertinya ditarjih atau dirojihkan oleh Al-Mahalli, dia katakan sebenarnya yajuz katanya naskhu al-mutawatir, naskhul ahad bil mutawatir wal mutawatir bil ahad. Karena intinya, kata beliau, yang menjadi permasalahan di sini adalah hukumnya. Inilah objek nasakh itu sendiri, yaitu hukum. Dan hukum ini dilalahnya kadang dhanni, sebagaimana juga ahad, khobar ahad. Jadi itu alasannya. Jadi sebenarnya katanya boleh mutawatir itu dinasakh oleh ahad. Kenapa? Karena objek nasakh itu adalah hukum. Dan dilalah kepada hukum itu kadang sifatnya dhanni, dan seperti bagaimana ahad. Ketika sifat dhanni ini masuk dalam dilalah mutawatir, memungkinkan untuk dinasakh oleh khobar ahad. Karena sama-sama dhanni. Jadi dengan demikian kita telah usai dari membahas masalah anwa' suwarun nasakh atau gambar macam-macam atau i'tibarul at-tajanus bin nasakh. Kita udah selesai. Sekarang kita akan masuk pada bab ta'arud. Jadi ta'arud ini asalnya adalah kata arada, ya'ridu. Yang maknanya adalah at-tamanu'. Jadi at-ta'arud itu maknanya at-tamanu'. Saling bertentangan, saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Satunya menunjukkan kepada A, satunya menunjukkan pada B. Jadi nggak mungkin bisa bertemu. Oleh karenanya, sebagian ulama mendefinisikan ta'arud ini sebagai an yadulla kullun minad dalilain ala jami' ma dalla alaihi al-akhar aw ala ba'dihi. Idza ta'arada nutqan fala yakhlu imma an yakuna 'amain aw khassain aw ahaduhuma 'aman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khassan min wajhin. Fa in kana 'amaini fa ini mulai فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ
nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhir. وكذلك إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. Mu'allif rahimahullah sekarang di sini menjelaskan kepada kita tentang ta'arud. Ta'arud seperti yang kita sampaikan tadi, itu maknanya adalah at-tamanu'. Dan ta'arud ini, setiap dalil tersebut, jadi setiap dalil tersebut menunjukkan kepada makna berbeda dengan makna yang ditunjukkan oleh dalil lainnya secara sempurna. Jadi kalau dia mengatakan A, mengatakan B, inilah yang dikatakan ta'arud. Jadi ketika terjadi ta'arud, kontra ini, jadi dilalahnya bukan setengah-setengah, misalnya setengah ta'arud, enggak. Jadi totalitas, satu dalil menunjukkan A, satu dalil lain menunjukkan B. Gimana sikap kita di dalam menghadapi sebuah dalil yang dalam kondisi seperti ini? Karena nggak mungkin, perlu ditegaskan bahwasanya karena nggak mungkin dalil syar'i itu terjadi kontradiksi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya laukana dalam ayatnya yang berkaitan tentang laukan min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Quran ini nggak mungkin yang namanya kontradiksi dari isinya. Artinya wahyu. Kemudian juga sabda Nabi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau dia wahyu maka enggak mungkin akan terjadi kontradiksi. Kalau kita telah sepakat bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu Quran sifatnya maupun itu sunnah, maka tidak mungkin akan terjadi yang namanya kontradiksi. Kalau tidak akan terjadi kontradiksi pada Quran maupun sunnah, lalu bagaimana mungkin para ulama ini menyikapi sebuah dalil atau menghasilkan sebuah dalil atau istinbat dari sebuah dalil menghasilkan hukum yang berbeda dari dalil tersebut. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Nah, semua ini sebenarnya kembali kepada nazarnya mujtahid. Jadi kontra ini atau kontradiksi ini terjadi pada nazarnya mujtahid. Karena nazar mujtahid ini sifatnya terbatas. Jadi mungkin untuk terjadi kontradiksi di dalam menghukum, dalam menghasilkan sebuah hukum. Lalu ketika kontradiksi ini terjadi, mesti ada jalan keluarnya. Cuman di sini mu'allif tidak menjelaskan apakah metodenya, sebenarnya sudah memberikan isyarat metodenya jama'. Kalau nggak bisa jama' mungkin dengan nasakh, kalau nggak mungkin dengan tarjih dan seterusnya. Tapi kita akan mengikuti apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Bagaimana kalau dilalahnya ini, misalkan terjadi yang namanya kontra. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ini? Idza ta'arada nutqani, maksudnya adalah dalil minal kitab wa sunnah. Kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fala yakhlu katanya, imma an yakuna 'amaini aw khassain. Jadi nutqan ini, karena dalil ini, dalil kitab maupun sunnah ini, kadang dilalahnya itu umum, kedua-duanya umum. Jadi Quran dan sunnah ini kedua-duanya menunjukkan kepada makna umum, atau kedua-duanya menunjukkan kepada makna khusus. Bisa Quran, misalkan sesama Quran, dilalah keduanya itu umum. Atau misalkan contohnya wa antajma'u bainal ukhtain aw ma malakat aymanukum. Ini kedua-duanya umum maknanya. Makanya sampai Utsman radhiyallahu anhu mengatakan haramatu ayat wa alathu ayat. Menurut pandangan beliau, kedua-dua ayat ini menunjukkan kepada dilalah am. Atau misalkan dalil kedua-duanya umum. Misalkan kalau kita lihat man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Nabi SAW menggunakan lafaz man di sini. Man ini termasuk di antara lafaz umum. Isim yang menunjukkan kepada makna umum. Man. Misalkan asma mubhamah ini. Antara asma mubhamah ini, man, ma, ayu. Ini termasuk di antara al-fadhul umum. Nah, menunjukkan pada makna umum. Dan juga ada hadis Nabi yang lain menunjukkan kepada Nabi SAW an qatlin nisa. Ini juga an-nisa umum sifatnya. Baik dalam dia murtad maupun tidak murtad, maupun dalam kondisi perang. Semuanya mencakup. Nah, bagaimana? Atau khossain misalkan. Ayatnya khos. Atau misalkan hadisnya khos kedua-duanya. Atau ayatnya khos kedua-duanya. Nah, hal inilah yang akan dibahas oleh ulama atau Imam Haramain dalam hal ini. Au ahaduhuma aman wal akharu khassan. Atau misalkan katanya, taksim ini adalah taksim yang sifatnya akli. Atau katanya salah satu dalil tersebut khusus dan lainnya adalah khas. Atau kedua dalil tersebut, jadi dalil ini umum dari satu sisi namun khusus dari satu sisi yang lain. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, inilah kondisi sebuah lafaz seperti itu. Dia nggak lepas dari beberapa kondisi ini. Dia umum, kedua-duanya umum, atau kedua-duanya khusus, atau satunya umum atau satunya khusus, atau dia umum dari satu sisi atau khusus dari satu sisi. Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Dijelaskan oleh mu'allif setelahnya. Fa in kana 'amaini, kalau seandainya katanya kedua dalil tersebut sifatnya umum, fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'. Kalau seandainya dua dalil tersebut masing-masing menunjukkan kepada makna umum. Kalau bisa dijamak, artinya digabungkan, diamalkan kedua-duanya, maka amalkan. Contoh misalkan, Nabi SAW mengatakan, syarru syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad. Nah, ini seburuk-buruk saksi adalah saksi yang bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi. Ini menunjukkan bahwasanya seburuk-buruk saksi ya orang yang bersaksi padahal dia tidak pernah diminta untuk bersaksi. Namun ada hadis yang lain menunjukkan sebaliknya. Khairus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad. Sebaik-baik saksi adalah yang memberikan kesaksian sebelum dia diminta untuk bersaksi. Kalau antum lihat, kedua-dua nas ini sifatnya umum. Syarrus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad.
umum dalam semua kondisi. Khairus syuhud dalam dalam hadis yang lainnya, khairus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad. Ini juga umum dalam berbagai macam kondisi. Tapi kata para ulama, kalau dalil ini mungkin untuk dijamak, artinya diamalkan kedua-duanya, maka bagaimana caranya? Mesti masing-masing dalil ini yang zahirnya terjadi kontradiksi, itu membolehkan ini malah memuji. Bagaimana ini kan kontra. Maka mesti harus ditakwil pada makna lain. Apa? Maka takwilnya adapun hadis yang pertama tadi yang menyatakan akan ketidakbolehan atau celaan, itu dibawa kepada, kalau kata Mahalli, ma idza kana man lahu syahadah aliman biha. والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. Jadi yang pertama katanya hadis tadi, syarrus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad. Wa hadis khairus syuhudi alladhi yashhad qabla an yustashhad. Dan ini ada dua hadisnya tadi. Yang pertama tadi yang menunjukkan bahwasanya seburuk-buruk saksi yang bersyahadat kepada yang bersaksi sebelum dia diminta, maksudnya adalah sepertinya ada yang salah dari perkataan dari perkataannya Mahalli. Bagaimana dia katakan bahwasanya ma idza wa hum fahum ila al-awwal, maksudnya hadis syarrus syuhud ala ma idza kana man lahu syahadah aliman biha, dibawa kepada makna bahwasanya pada orang yang mengetahui akan syahadat tersebut. Masa dikatakan syarrus syuhud? Bukannya ketika dia tahu, karena saksi ini kan mesti tahu apa yang menjadi kesaksian dia. Seharusnya maksudnya adalah khairus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad, maksudnya adalah seorang saksi yang mengetahui benar kejadian tersebut. Maka kemudian dia bersaksi karena dia benar tahu. Seharusnya itu maksudnya. Wasani alama idza lam yakun aliman biha. Sedangkan hadis yang kedua tadi katanya khairus syuhud alama idza lam yakun aliman biha. Dibawa kepada orang yang tidak tahu. Bagaimana khairus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad kepada orang yang tidak mengetahui? Sepertinya terbalik beliau ini. Sepertinya yang tepat adalah yang pertama tadi dibawa kepada makna, yaitu orang yang tahu syahadat tersebut dibawa kepada khairus syuhud. Adapun yang tidak mengetahui tentang duduk perkara, maka kemudian dia bersyahadat, memberikan kesaksian, maka itulah yang dikatakan syarrus syuhud. Jadi dengan demikian, dalil kedua tadi yang tampak zahirnya bertentangan sebenarnya bisa untuk diamalkan. Adapun yang dicela oleh Nabi SAW adalah orang yang bersyahadat sebenarnya dia tidak tahu duduk perkara. Jadi bersyahadat dalam ketidaktahuan dia. Adapun khairus syuhud yaitu orang yang tahu duduk perkara kemudian dia bersyahadat dengan kesaksian, maka itulah yang dipuji oleh Nabi SAW sebagai khairus syuhud. Nah, itu mungkin bisa dimurojaah dalam syarah Mahalli. Barangkali mungkin yang salah ini yang nyetak atau nusaknya ini, wallahu a'lam. Ini kalau orang saya nggak paham, bisa terbalik maknanya. Bagaimana mungkin orang mengetahui benar duduk perkara kemudian bersyahadat katakan syarrus syuhud? Aneh. Lalu orang yang tidak mengetahui apa-apa kemudian dia bersaksi dibilang khairus syuhud, tidak mungkin. Ini tentu terbalik. Perlu diperhatikan, itu ada cetakannya Maktabah dari Daqqaq lah.
Maktabah dari Daqqaq yang ditahqiq dan ditaklik oleh Abdul Salam bin Abdul Hadi Shannad. Kemudian yang selanjutnya, فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخ. Jadi kalau nggak bisa misalkan kedua dalil ini menunjukkan kepada makna umum, sedangkan kita tidak menemukan takwil yang pas atau jalan keluar yang pas untuk maknanya. Dan kita juga tidak tahu mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Lalu sikap kita apa? Kata Imam Haramain, yutawaqqafu fihima illam yu'lam at-tarikh. Jadi ya udah, kita ambil sifat tawakuf. Artinya kita nggak ngambil dalil yang pertama, dan juga kita tidak mengambil dalil yang kedua. Ya udah, kita tawakuf saja. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil yang kedua lebih utama daripada dalil yang pertama, atau dalil pertama lebih utama daripada dalil yang kedua. Karena bisa barangkali pada hakikatul amrnya dalil yang kedua yang kita amalkan ternyata telah dimasuk oleh dalil yang pertama, atau dalil yang pertama telah dimasuk oleh dalil kedua, sedangkan kita tidak memiliki ilmu pada tarikhnya, karena kita nggak tahu kapan ini diucapkan, apakah ini lebih utama, ini lebih awal, atau ini yang belakangan. Kita nggak tahu. Kalau demikian, kata Imam Haramain, kita tawakuf saja. Lalu, kapan kondisi tawakuf ini bisa berubah? Dalam artian, sekalipun mungkin kita tidak tahu tarikhnya, tapi kalau ada dalil lain yang menjadi indikator atau menunjukkan akan mungkin dari salah satu dari dua dalil tersebut ada yang lebih kuat, maka kita mengamalkan salah satu dari antara keduanya. Contoh misal, seperti yang saya sebutkan tadi, au ma malakat aimanukum. Dalil ini am. Dalil ini am sifatnya. Artinya kita boleh memiliki budak sahaya yang saudaranya, yang saudarinya. Dua saudari lah. Bukan cukup satu doang. Artinya dua. Boleh. Karena ini am. Dalilnya au ma malakat aimanukum, tidak membedakan baik dia bersaudara kandung atau tidak saudara kandung. Artinya atau dia orang lain. Kedua, wa an tajma'u bainal ukhtain. Jangan kalian menggabungkan antara dua saudari. Nah, dalam ayat ini larangan tidak membedakan antara yang menikah, antara yang saudara yang merdeka maupun yang tidak merdeka. Artinya ayatnya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dan kita tidak tahu mana yang lebih dahulu. Namun katanya, mungkin dikuatkan salah satu dalil ini dengan indikator luar, dalil kharijilah. Sebagian ulama mengatakan kita cenderung kepada hukum yang diharamkan. Kenapa?
Karena itu lebih ahwat katanya. Karena itu lebih berhati-hati. Ahwat ini dalilnya apa? Kita kenal dalam qawaid fiqhiyah ada sebuah kaidah yang mengatakan annal asla fil abda'i at-tahrim. Jadi hukum asal pada furuj, abda' ini maksudnya furuj yaitu kemaluan, itu hukumnya adalah haram. Dan katanya, nah dalam kasus kita ini atau kaidah ini mengokohkan dalil wa tajma'u bainal ukhtain. Artinya melarang untuk menjamak antara dua saudari dalam satu pernikahan atau dalam satu kepemilikan, maka boleh salah satunya, karena ini lebih kehati-hatian. Lalu kalau seandainya diketahui salah satu dalil tersebut ada yang lebih awal lebih akhir, bagaimana sikap kita? Maka disebutkan oleh Imam Haramain, fa'in ulimat tarikhu musikhal mutaqaddimu mutaakhir. Jadi kalau ada dua lafaz tadi, lafaz umum tadi, salah satunya kita ketahui ada yang lebih dahulu dan ada yang belakangan, maka yang belakangan ini tentunya menasakh yang lebih dahulu. Kalau demikian, contohnya apa? Contohnya seperti yang telah kita sebutkan tadi dalam kasus ayat iddah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Ini dinasakh oleh ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Nah, ini ayat menasakh ayat sebelumnya tadi. Wa kadzalika in kana khassain, katanya kalau nutqan tadi yaitu Quran, dalil tadi, dua dalil tadi, baik itu Quran maupun sunnah, khassain, dilalahnya adalah khas. Sama metode yang kita ikuti. Fa in kana al-jam'u bainahuma yujma'. Kalau memang bisa untuk dijamak kedua-duanya, maka dijamak. Contoh misal, hadis riwayat, di antaranya hadisnya adalah bahwasanya Nabi SAW tawadda'a wa ghassala rijlaihi. Nabi kalau wudu itu mencuci kakinya. Sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan annahu tawadda'a wa rasya al-ma'a 'ala qadamayhi wa huwa fi na'lain, katanya. Dan hadis yang kedua ini bahwasanya Nabi SAW wudu lalu memercikkan air di kedua kakinya. Sedangkan ketika itu kaki beliau dalam kondisi bersandal, atau bersepatu atau bersendal. Nah, dalam hadis yang pertama tadi, kasusnya kan khusus, yaitu mencuci kaki. Nah, ini artinya kasusnya khusus, mencuci kaki. Kemudian yang kedua, rasyal ma' ala qadamai, memercikkan air pada kedua kakinya. Wa huma fi na'lain, dan kebetulan kedua kaki Nabi SAW masih dalam kondisi bersendal. Kasusnya sama, katanya. Kasus yang khusus. Tapi dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW cuma memercikkan, bukan mencuci. Artinya kalau memercikkan berarti beliau nggak mencuci. Kalau memercikkan itu potensi untuk tidak kena seluruh kaki itu besar, ya enggak? Iya. Kalau demikian, maka bagaimana dengan hadis Nabi SAW, wailul lil a'qabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air. Nah, kan gitu. Tapi apa mungkin, kalau seandainya mungkin untuk kita takwil dua hadis ini, bagaimana caranya? Kata para ulama nih, katanya pada hukum asalnya yaitu
kaki itu memang dicuci oleh Nabi SAW, dan itu dalam sahihain, dalam hadis yang sahih atau dalam kutub as-sihah maujudah. Artinya ada hadis tersebut terang dan jelas. Bahkan sampai-sampai orang yang enggak, tumitnya saja enggak kena itu diancam neraka oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana dengan hadis? Maksudnya Nabi SAW itu cukup memercikkan air di atas di kakinya, tidak mencucinya, dan memercikkan itu potensi untuk tidak kena seluruh kakinya pasti. Terlebih ketika itu beliau menggunakan sendalnya. Jadi katanya adapun hadis yang kedua ini, warasya al-ma'a ala qaddamaihi, maksudnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentajdid wudunya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW tidak batal wudunya, tapi ketika mentajdid wudunya, artinya memperbaharui wudunya, maka dengan memercikkan air, artinya mengguyur dengan ringan sajalah, gitu. Mengguyur dengan ringan saja, itu kan juga tidak masalah, karena hakikat wudhunya masih ada pada diri Nabi SAW. Jadi wudhu yang kedua ini, tasdid ini tidak berpengaruh. Oleh karenanya sekalipun diguyur sedikit saja, misalnya ada dipercikkan sedikit saja, itu sudah cukup. Karena hakikat wudhunya masih ada. Itu diantara bentuk menjamak hadis tersebut yang tampak bertentangan. Bahkan katanya dikuatkan oleh sebagian thariqnya yang menyebutkan secara eksplisit, inna hadza wudu'u man lam yuhdits. Sesungguhnya ini adalah wudu bagi orang yang tidak berhadas, artinya belum batal wudunya. Nah, jadi kalau Anda misalkan wudu, sedangkan wudu Anda belum batal yang sebelumnya, Anda hanya ingin mentajdid saja, maka kalau seandainya Anda menceratkan atau menguyur sedikit saja di kaki Anda, maka itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya Anda memang wudunya sudah batal, maka wajib mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membasuh kedua kakinya. Karena Nabi SAW mengancam orang yang tidak terkena tumitnya air itu dengan neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Nah, itu yang pertama. Nah, itu kalau mungkin antara dalil yang khas tadi untuk dijamak. Nah, kalau seandainya tidak mungkin, fa illam yumkin al-jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikh, yatawaqqafu fima ila dhuhuri murajjihin li ahadihima. Artinya kalau seandainya tidak mungkin untuk dijamak, artinya dalil yang khas tadi tidak mungkin untuk dijamak, artinya diamalkan kedua-duanya, karena akan bertentangan. Dan juga nggak diketahui tarikhnya, ini lebih awal atau ini lebih akhir, nggak diketahui. Lalu apa sih Pak? Lalu sikap kita, yutawaqqafu fihima, katanya. Ya udah, kita tawakuf dalam hal ini, karena dalil satu dengan lainnya tidak lebih utama. Jadi misalnya dalil yang pertama tidak lebih utama dari dalil yang kedua. Kedua lebih utama dari yang pertama. Kalau kita amalkan keduanya, maka kita akan jatuh kepada tanaqud, artinya kontradiksi. Tidak mungkin. Kalau kita amalkan yang pertama, barangkali yang kedua ini lebih utama. Kalau kita amalkan yang kedua, barangkali yang pertama lebih utama. Nah, ketika terjadi kontra ini, tidak mungkin salah satunya untuk dikuatkan, maka kita tidak bisa mengamalkannya, maka kita tunggu dulu. Sampai kapan? Ila zuhuri murajjih, sampai kemudian kita mendapatkan alasan yang menguatkan salah satu di antara dalil tersebut.
Contoh misal, ada dua hadis yang menarik menurut saya dalam kasus yang sama, yaitu masalah mendatangi istri dalam kondisi haid. Artinya dalilnya khusus dalam kondisi itu. Nabi SAW pernah mengatakan, ma fauqal izar. Jadi ma yahilu min ra'ati wa hiya haid. Jadi seorang sahabat Haram bin Hakim an ammi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu min imra'ati wa hiya haid. Apa yang dibolehkan atau apa yang dihalalkan untukku dari istriku ini ketika dia dalam kondisi haid, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, laka ma fawqal izar. Boleh yang di atas sarung Anda. Jadi kalau pakai sarung, berarti kalau sarung itu kan biasanya di atas kemaluan. Maka yang dibolehkan adalah daerah perut, kemudian daerah dada dan seterusnya ke atas. Nggak boleh di bawah perutnya berarti. Di bawah perut seperti paha dan seterusnya berarti nggak boleh. Karena itu adalah wilayah sarung. Sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi udah lakukan apa aja katanya. Lakukan apa saja kecuali nikah. Nikah itu dalam asli bahasa artinya adalah al-wat'u. Kemudian digunakan dalam makna majazi artinya akad. Jadi nikah itu asli maknanya adalah wata'. Wata' itu adalah di farj. Jadi yang dilarang adalah mendatangi istri pada kemaluannya. Adapun dari selain daripada itu maka dibolehkan. Ini muqtada atau konsekuensi daripada hadis ini. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Coba dalam kasus yang sama. Kasusnya yang berkaitan tentang wanita yang sedang haid. Hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, la kama fauqal izar. Artinya yang dibolehkan adalah yang di atas sarung kita. Karena perut dan dada dan seterusnya. Adapun di bawah itu jangan. Itu adalah mantitoh yang warning di sana. Nggak boleh. Sedangkan hadis yang kedua ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya yang dilarang adalah mendatangi kemaluannya saja. Bagian kemaluan. Selain daripada itu, paha, mau bawah, mau atas, monggo, silahkan. Tidak masalah. Nah, bagaimana? Apa yang harus Anda melakukan sekarang ini? Kalau kondisi seperti ini. Satunya menunjukkan boleh, satunya boleh. Maka mesti harus ada tarjih di sini. Ada yang mengatakan untuk bentuk ihtiyat katanya, maka kita mengambil pendapat yang haram. Artinya nggak boleh mendatangi kecuali yang di atas saja. Artinya dia lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, la kama fauqal izar. Yang kedua enggak boleh. Menguatkan pendapat yang kedua, yaitu boleh melakukan segalanya. Kecuali satu aja katanya, yaitu mendatangi kemaluannya. Karena hukum asal untuk wanita yang dinikahi adalah halal bagi si laki-laki untuk mendatangi keseluruhannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sedangkan sekarang kondisi yang dilarang adalah ya di mana tempat menikmati yang paling puncak yaitu kemaluan. Nah, dan itulah asalnya.
Nah sekarang dia dalam kondisi haid, nah itulah yang dilarang oleh syarak. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Nah, tempat adza itu adalah pada kemaluan tersebut. Dan tidak berada dalam tempat yang lain. Dengan demikian, maka isna'u kulla syai' dalil ini lebih kuat dibandingkan dalil yang pertama tadi, laka ma fawqal izar saja. Jadi dalil yang kedua, isna'u kulla syai'in ini juga bisa dikuatkan dengan zahir ayat tadi. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'i fil mahid. Fil mahid ya maudhi', sekalipun terjadi khilaf antara mufassir makna maudhi'. Apa namanya maudhi' mahid ini? Apakah dia terbatas kepada kemaluan saja atau sisi yang lain juga yang mengarah ke sana? Allahu a'lam. Wa in ulimat tarikh. Tadi kan nggak tahu tarikhnya. Lalu kita memerlukan dalil khariji, atau dalil eksternal lah, untuk menguatkan salah satu pendapat tadi. Kalau yang mengatakan bahwasanya kita bentuk kehati-hatian ini, maka saya cenderung pada pendapat yang pertama. Adapun menurut pendapat yang kedua enggak, karena pada hukum asal bagi orang yang telah menikah itu adalah boleh mendatangi ke seluruh tubuh wanita itu, kecuali tempat yang khusus dilarang. Yang dilarang adalah itu, karena itu tempat azan yang disebutkan oleh Al-Quran. Maka kita menghindari tempat itu saja, dan sisanya maka kita dibolehkan. Itu halal, tidak tempat ada penyakit apapun. Tapi itu kalau nggak tahu tarikhnya. Bagaimana kalau tahu tarikhnya? Maka sama. Yang kedua, kalau kita tahu antara yang lebih dahulu dan yang belakangan, maka yang belakangan ini menasakh dalil yang duluan tadi. Wa in kana ahaduhuma 'aman wal akharu khassan fayukhassul 'amu bil khass. Sepertinya sudah lewat sejam lebih ini. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kita kepahaman dalam masalah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.